Ini melihat kondisi Mas di Indonesia beberapa wilayah masih chaos begitu ya, masih naik-naik ke puncak gunung ini grafik kemudian apa namanya pasien COVID-19. Nah, ini mungkin bisa digambarkan dulu Mas Bay kondisi terkini. Iya, kalau kita lihat kan memang apa namanya di Indonesia sendiri kan peningkatannya masih cukup, misalnya masih lumayan, kita masih melihat fluktuatif lah trennya. Kalau kita bilang tidak naik, tapi fluktuatif naik, nanti turun. Sementara ini kan memang trennya terlihat menurun, tapi kalau kita lihat kaji lebih dalam lagi, itu biasanya beriringan dengan penurunan kasus. Jadi kasusnya, sorry, mohon maaf, apa penurunan jumlah tes. Jadi kalau kasusnya Mhm. turun itu biasanya relatif dengan jumlah tes yang dibandingkan sebelumnya juga turun. Nah ini bisa kita lihat dari angka positivity rate-nya itu yang memang masih di kisaran 20%-an, 20-30%. Nah ini menunjukkan bahwa belum ada perubahan sebenarnya dari jumlah kasus yang terkonfirmasi. Karena kalau memang dia benar menurun, seharusnya jumlah tesnya tetap, maksudnya tidak bertambah, tidak menurun, bahkan kalau bisa bertambah, tapi kasusnya menurun. Kalau ini kan kita lihat terakhir ini kasus naik ketika jumlah tes naik, kemudian turun ketika jumlah tesnya turun, sehingga bisa kita, kalau kita lihat ini kemungkinan terjadi seperti ini karena memang sebenarnya kasusnya masih relatif sama dibandingkan sebelum-sebelumnya. Mungkin penurunan tapi tidak terlalu signifikan karena tadi jumlah tesnya ikut turun, kemudian kasusnya ikut turun. Dan kalau kita lihat memang yang lebih lanjut lagi, angka kematiannya masih secara tren masih terus meningkat. Mhm. Nah, ini yang satu parameter yang susah ditutupi, yaitu jumlah kematian. Karena kalau mungkin jumlah tesnya kurang karena keterbatasan sumber daya dan hal-hal lain, tapi kalau kematian itu kan hasil akhir, produk akhir dari orang yang sakit, kalau tidak bisa dirawat di rumah sakit tidak mencukupi, atau meninggal di isolasi mandiri, ya otomatis angka kematiannya akan naik. Nah, yang itu yang parameternya sebenarnya masih, kita lihat masih cukup tinggi, walaupun memang ada sedikit ya fluktuasi agak turun dikit, tapi kalau kita lihat masih tetap tinggi angka kematiannya. Apalagi kalau kita breakdown, secara Indonesia memang mungkin terlihat agak sedikit menurun, tapi kalau di breakdown, dipecah dalam provinsi-provinsi tertentu, kita akan lihat beberapa provinsi itu masih, atau beberapa kabupaten kota itu menunjukkan masih tren meningkat. Nah, ini menunjukkan bahwa ya PPKM tidak berjalan secara rata. Artinya yang kita harapkan sebenarnya PPKM itu seluruh Indonesia jalannya sama. Tapi nyatanya kalau melihat dari seperti ini, bahwa ketika kita lihat per provinsi, per kabupaten atau kota itu ada perbedaan, itu menunjukkan implementasi PPKM-nya tidak begitu bagus, sehingga Mhm. angkanya tadi ya fluktuatif antara tesnya naik, nanti kasusnya ikut naik, tes turun, kasus ikut turun, kematian masih cenderung naik. Yaitu karena kemungkinan salah satu halnya adalah implementasi PPKM yang tidak, kurang bisa seragam antara seluruh daerah yang melaksanakan PPKM. Yaitu faktornya cukup banyak juga. Ya, antara lain ya mungkin memang keterbatasan perbedaan sumber daya juga. Ya. Tapi hal ini menunjukkan bahwa PPKM-nya kalau mau, misalnya mau diperpanjang, evaluasi dulu di daerah mana saja yang PPKM-nya itu belum jalan, itu yang dievaluasi. Bisa dari tim Kemenkes mendatangi tempat daerah tersebut, kemudian dilihat kenapa kok nggak jalan. Evaluasinya ya tidak cuma 1-2 hari datang ke daerah. Jadi karena kalau saya lihat kan ya ada daerah yang memang kurang bagus performanya, didatangi tim Kemenkes itu kadang datangnya cuma beberapa hari saja. Itu kan nggak bisa kelihatan dengan benar evaluasinya. Kenapa kok seperti ini, daerah ini kan harus dievaluasi dengan cukup detail. Karena dia harus lihat data di lapangan seperti apa dengan data di dinasnya seperti apa, itu apakah cocok, jangan-jangan ada ketidakcocokan. Nah, seperti itu yang menyebabkan implementasi PPKM di beberapa daerah jadi berbeda juga salah satunya. Nah, ini menunjukkan bahwa mungkin perlu eh, langkah untuk memperpanjang PPKM itu ya bisa dibilang sudah cukup Mhm. tepat, karena memang belum terlihat penurunan yang signifikan. Tapi
perpanjangan PPKM itu juga tidak lantas hanya diperpanjang, tapi tadi harus diikuti dengan evaluasi yang menyeluruh dari masing-masing provinsi atau kabupaten kota, karena ya kita bisa belajar dari 1 bulan ini Ya. PPKM-nya nggak seragam, ada yang ketat, ada yang enggak, ada yang bagus, ada yang ya kurang bagus. Mm. Iya.